Universitas Padjadjaran memiliki banyak potensi dalam kegiatan kerelawanan. Kegiatan kerelawanan dilakukan sudah sejak dulu, terutama dilakukan oleh organisasi-organisasi kemahasiswaan seperti SAR, Malawa, Resimen Mahasiswa, Pramuka, dan KSR. Kegiatan kerelawanan juga dilakukan oleh organisasi kepencinta alaman di tingkat fakultas seperti UKL, Mahatva, Blue Hikers, Rujanawana, BNC, KAPA, Parimanta, dan lain-lain. Selain kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi, serta distribusi logistik untuk para penyintas bencana, potensi relawan UNPAD juga melakukan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran dan Fakultas Keperawatan. Untuk menguatkan aspek mental para penyintas, kegiatan post-trauma atau layanan psikososial dilakukan oleh Fakultas Psikologi. Dari serangkaian waktu yang dilalui, momen musibah gempa bumi di Cianjur pada tanggal 21 November 2022 menjadi momen bersatunya potensi-potensi tersebut. Sebelumnya, walau membawa nama UNPAD, organisasi-organisasi tersebut bergerak sendiri-sendiri. Bencana alam gempa bumi Cianjur merekatkan semua potensi dalam satu atap. Nanti kita akan sampaikan untuk dari gabungan dari UNPAD itu diusahakan bisa satu seru ya, biar kita tidak terpecah-pecah gitu mungkin ya. Oke, paling kalau buat teman-teman yang tergabung dari relawan UNPAD itu pertama dibagi dua tim ya. Tim pertama itu ada yang tim posko, ya tim posko itu mereka menerima data atau mengirim tim asesmen dia untuk menyalurkan, dan diutamakan itu pertama buat alumni ya, mungkin kalau buat tim posko itu alumni yang terdampak, alumni UNPAD yang terdampak di gempa Cianjur. Terus ada juga untuk mahasiswa asal Cianjur yang terdampak di gempa Cianjur juga. Sisanya masyarakat yang membutuhkan sama dititik beratkan khusus untuk pesantren tempat ibadah seperti itu. Terus untuk yang tim keduanya itu ada tim pencarian, pertolongan, dan evakuasi. Kegiatannya biasa itu kalau pencarian tuh sebelum H+7 itu dibagi 2 shift. Tapi untuk sekarang berhubung kalau normal itu kan 7 hari, berhubung sekarang udah lebih dari 7 hari karena tidak ada shift, itu dari pagi dihajar sampai sore. Itu kegiatannya teman-teman tuh yang dari tim pencarian, pertolongan, dan evakuasi itu bangun pagi, ada apel briefing singkat, setelah itu mereka bergeser ke pos Basarnas. Tidak hanya organisasi kemahasiswaan yang berkegiatan di kepencinta alaman atau kerelawanan, organisasi yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan atau layanan psikologi juga bersatu dalam satu atap. Pusat Riset Kebencanaan atau PRK UNPAD yang dibentuk di awal tahun 2020 juga turut bergabung dan menjadi penanggung jawab seluruh kegiatan kerelawanan. Jadi UNPAD dalam hal ini bantuan ke Cianjur itu seluruhnya di bawah tanggung jawab Pusat Riset Kebencanaan. Dalam hal ini saya sebagai ketuanya untuk mengordinir, karena satu bahwa relawan ini betul akan membantu para penyintas, tapi relawan kita Universitas Padjadjaran juga harus kita support karena kesehatan dan kondisi mereka yang harus kita jaga. Karena sebagai relawan, kondisi dan kesehatan mereka pun harus terjaga. Besarnya potensi kerelawanan ini juga tak lepas dari kegiatan tanggap darurat saat terjadi longsor di Cimanggung, Sumedang pada Januari 2021 dan erupsi Gunung Semeru pada Desember 2021. Di mana semangat untuk menyatukan dan menggunakan nama UNPAD semakin menggelora. Tidak dapat dipungkiri, menggunakan identitas UNPAD di lokasi terdampak bencana memudahkan pergerakan untuk mendistribusikan bantuan, memberikan pelayanan kesehatan, dan kegiatan post-trauma. Itu, nah dengan momentum kejadian-kejadian kita rangkul 1, 2, 3 dan melebar, akhirnya sekarang bisa dikatakan hampir semua fakultas, hampir ada beberapa fakultas yang masih belum bergabung ya. Hampir semua fakultas di FKPR ini yang diwadahi, dimotori oleh PRK lah dikatakan bisa begitu. Ya alhamdulillah Kang. Di kegiatan ini saja dengan kegiatan-kegiatan yang sebelumnya Semeru ya,
Cimanggung ya. Cimanggung ya. Udah 3 itu berarti ya. sangat jauh perubahan yang terasa, perhatian dari Unpad ke kita, dan kita pun melakukan semakin kesini semakin semangat lagi, Kang. Hadirnya Forum Komunikasi Pajajaran Rescue atau FKPR yang menghimpun organisasi kemahasiswaan di bidang kepencinta alaman juga membuat respon terhadap bencana semakin mudah terkoordinasi. Walaupun kita bersatu dalam suatu ketidakenakan yaitu bencana, tapi kita bisa lihat bahwa potensi Universitas Pajajaran dalam membantu bencana itu sangat baik. Kita mempunyai teman-teman, dosen-dosen, mahasiswa maupun ikatan alumni yang mempunyai profesi yang begitu banyak sehingga bisa membantu dalam perbaikan atau dapat membantu dalam proses korban atau para penyintas dalam suatu bencana. Tentu saja, impian untuk melahirkan nama relawan Unpad semakin menjelma nyata. Semakin solid dengan terhimpunnya berbagai potensi di Unpad dalam satu atap. Mulai dari mahasiswa, dosen, karyawan, hingga alumni yang berminat dan kompeten untuk turun dalam operasi-operasi kemanusiaan. Belum ditemukan, baru mulai penggalian. Tadi diawali sama Sardog. Ya. Udah itu beberapa menit sambil kita istirahat, baru kita gali. Tapi belum ditemukan. Data asesmen ini nantinya akan diolah dan nantinya juga bisa langsung sebagai kebutuhan logistik atau kebutuhan bantuan logistik yang nantinya akan disebarkan ke orang-orang yang terdampak gempa di Cianjur ini. Dan juga untuk asesmen sendiri sebagai data dari kami supaya lebih valid informasinya. Ini karena kita ngebawa nama Unpad, mungkin yang paling utama jelas keluarga mahasiswa Unpad yang terdampak, kemudian alumni, selebihnya mungkin kenalan-kenalan dari kerabat, karena memang kita juga punya prosedur, jadi nggak sembarangan juga ngasih logistik ke masyarakat, takutnya tadi salah sasaran, ada beberapa lokasi yang belum di asesmen, tapi kita udah ngasih logistik, sedangkan kita nggak tahu kondisinya di lapangan seperti apa. Operasi kemanusiaan yang dilakukan di Cianjur bukanlah yang pertama. Tapi, operasi ini menjadi momen bangkitnya kebersamaan Unpad di bidang kemanusiaan yang diharapkan bisa berlanjut di operasi-operasi kemanusiaan berikutnya. Semangat ini membuat Unpad menjadi salah satu lembaga besar yang semakin peduli dengan kegiatan kemanusiaan dan kerelawanan, baik itu mitigasi, edukasi masyarakat, penggalangan donasi, distribusi logistik, hingga kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi. Dan dalam kegiatan ini kami mengharapkan mahasiswa bisa praktek langsung yang tadinya hanya dalam tahap simulasi saja untuk disaster management ini, sekarang mahasiswa bisa melihat langsung, praktek langsung ke masyarakat. Jadi sebetulnya ada beberapa kegiatan yang tercover dalam kegiatan ini, dan sepertinya mahasiswa juga menikmati kegiatan ini, Pak. Jadi alhamdulillah mahasiswa juga dengan segala upayanya lah berusaha untuk bisa memberikan pelayanan. Momen gempa Cianjur harus menjadi momen bagi Unpad untuk menjadi salah satu lembaga yang terdepan di kegiatan kemanusiaan sebagai salah satu bentuk perwujudan dari Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Ini mungkin ini jadi ajang dan momen buat para mahasiswa, khususnya para relawan, bisa gabung dan bisa saling kenal tentunya, dan harapannya si forum kebencanaan ini yang ada di Unpad yang dipegang oleh mahasiswa bisa berlanjut ke depannya gitu. Jadi karena ini juga salah satu bentuk pengabdian masyarakat kita sebagai mahasiswa, yang mana ini juga cukup penting lah untuk kita bisa melakukan kegiatan ini. Kayaknya ini udah saatnya nih, kayaknya Unpad punya satu bentukan khusus lah untuk tanggap bencana ini gitu. Karena kita, ya itu tadi yang saya bicara di awal, karena Unpad punya semuanya gitu. Unpad punya semuanya. Tapi ketika kita menyatu, mengusung nama besar, nama Unpad ini, dan kita
tidak menjadi sebuah beban yang berat, tetapi ini menjadi sebuah sinergitas yang luar biasa dan sangat terasa aroma kekeluargaan di antara kita. Gugus Jalur ditampinya dibalas karena saya tanah satu nuhun Bapak.